kali teman-teman nggak salah, Ya. mereka mengajarkan, dapat Ya. pelajaran, tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi. Oke. Karena ya yang mengajarkannya berilmu, tapi Oke. bukan berpengalaman. Oke. Nah, kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman. Apa yang kita datengin benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datengin, Ya. Mas Irwan Musri, kalau benar-benar orang yang benar-benar do the talk gitu ya. Sandi Uno ya. Sandi Uno gitu. Ya. Ini yang kita pikir mereka jadi saya tuh kalau invest semua yang kayak gini. Sisi lain. Jadi Nah. beliau ini coach juga gitu. Ya kan. Waduh, pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. Wah, sabdanya beliau itu dibahas gitu. Ini kata coach kita gitu. itu di other side. Dan saya nggak pengen sebenarnya. Mas Boy itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya, Pak ya? Ya. Rumah yatim. Saya, Jadi membantu berapa anak yatim? Jadi saya tuh gini, saya tuh berhutang sebenarnya sama kehidupan ini, berhutang banyak. Jadi saya tuh nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya, dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji. Saya memutuskan waktu tahun 96 Haji Akbar, waktu itu saya memutuskan menghajikan mereka semua. Jadi dalam haji saya itu saya memang tidak terfikir untuk melaksanakan haji buat saya. Karena mau tawaf, mau itu segala macam, mbah saya pasti kerepotan. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah. Saya cuma yang fardu-fardunya aja gitu ya. Nah, puncaknya adalah waktu lempar jumroh. Bayangin, dulu Mina masih satu loh, sekarang 2 aja masih ada yang korban gitu ya. Ini masih satu. Jadi bayangin ini tahun 25 tahun yang lalu. Nah, di momen itu mbah saya waktu mau berangkat dia bilang, "Le," manggil saya Tole, "Le, belum bah," gitu, udah sekitar 2 gitu. Terus saya gelisah karena mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus saya baca Quran, tapi terjemahan. Biasa kan kita nih wudunya kurang ini, jadi nggak Arab yang itu belum canggih. Saya baca surat Al-Kahfi, itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah, akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Khidir, kenapa harus memperbaiki rumah yang Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia anak yatim itu ada harta. Sambil stabilo, anak yatim ada harta. Saya stabilo uruk-uruk gini. Ini menarik nih, ini kan password versi saya ya. Versi saya beragama, saya bukan orang pinter. Walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang ngajari saya, ini password nih, saya nggak usah analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti. Saya pikir, oke. Terus saya kaul, saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya. Toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong tuh kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak ongkoh lah, mau beli apa, harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya 11 gitu ya. Nah, saya niat, dalam hati saya bilang sama, kan adik saya yang ngelola, saya bilang pulang satu saya mau jadiin rumah yatim deh, gitu, karena di rumah yatim ada harta. Dengan miara anak yatim saya jadi tajir nih. Itu di kepala saya ini trading sama Tuhan. Ini saya jahat nih gitu ya. Kemudian udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi. Saya bilang, "Bah, bismillah yuk, berdua berangkat." Saya gandeng mereka berdua. Terus apa yang terjadi? Ini true story, sampai merinding saya. Itu kan ada lingkarnya jumroh Aqobah itu kan ada ini. Bahasa itu sampai nempel bismillah Allahu Akbar. Jadi cengkling saya bilang kok kosong ya gitu. Udah pulang lagi, terus teman-teman jamaah yang lain, "Loh, udah jumroh, sudah, Mbah bisa. Kosong kok," kata Mbah gitu. Mereka ke sana balik lagi, "Mana penuh?" Saya bilang, "Ngerti enggak? Something." Nah, saya bilang, "Wah, gua harus komit nih sama ini." Pulang, satunya saya jadiin rumah yatim. Namanya Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Terus karena saya nggak ngerti manajemennya, ada sahabat saya dari pesantren Hidayatullah itu yang memanage ini software-nya, ini hardware-nya nih. Nah, bertahun ternyata kita sering kelebihan. Jadi kelebihan beras, kelebihan anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu. Akhirnya kita ngasih ke Cilember, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak, kalau 100-an atau 50-an sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita ubah akhirnya menjadi Rumah Yatim Indonesia. Nah, sumbangan ke sini. Yang jadi masalah kita bukan seperti Basnas, seperti rumah zakat yang uangnya dikumpulin. Kita dapat 1 miliar bulan itu habis, dapat 2 miliar bulan itu habis, karena kita nggak pernah saving. Emang untuk distribute, bukan untuk ngambil terus ambil turunannya.
itu bukan kita banget. Jadi cara ngelolanya ya versi kita, versi Sontoloyo lah. Itu jadi kita punya. Nah, alhamdulillah saat ini baru berapa? 6 ribuan kira-kira. 6.000 rakyat ya. Nah, tapi kita cuma manajemen dan memberi alhamdulillah tiap bulan sih antara 3 sampai 5 miliar sumbangan orang. Nah, yang jadi masalah kalau kurang kita nelpon kita ya, karena itu kita suka mohon maaf sekali lagi. Ini mungkin ada confession ya, pengakuan dosa kepada teman-teman semua. Kenapa saya punya holding di Singapura? Karena di Singapura kalau di Indonesia kan kalau Mas Helmi untung 10 miliar, 25% diambil untuk pajak. Ya. Benar nggak? Kalau di Singapura cuma 11. Jadi terkadang saya akuisisi dari sini jadi ada selisih 7% buat rumah yatim Indonesia. Dari ngerti ya maksudnya? Ya. Jadi saya sebenarnya transfer pricing, sebenarnya saya nakal, tapi itu bagian saya gini, saya merasa kalau duitnya 10 miliar 25% diambil kan 2,5 miliar. Buat Gayus tuh pala gue nyut-nyutan gitu loh. Buat Gayus 1M aja deh gitu ya buat yang ini gue ambil cara lain. Jadi saya bikin ini confession, saya bilang bener kata Mas Helmi, kalau nggak dipanggil Mas Helmi saya nggak akan pernah terbuka, saya tetap misterius, saya tetap di belakang, saya tetap orangnya shadow, bener nggak? Di sini saya bukanya sekalian confession bahwa kalau short balance-nya anak-anak bilang Pak bulan ini agak kurang, oke, gue harus ngambil dari yang sisi yang sini. Dan nggak semua pajak itu Gayus loh, iya makanya itu a joke gitu ya, ini joke gitu. Don't take this serious gitu. Tapi saya confessionnya bener. Jadi kadang-kadang kenapa saya punya holding di Singapura, karena pendapatan saya di sana lebih kecil. Jadi kenapa orang buat, ada banyak, bukan saya doang loh. Mas Andi juga paling ada juga gitu ya. Kita nanti kita tanya, kita cek. Why dia punya Panama Paper, why punya kayak gini. Hanya karena selisih. Tapi kalau selisihnya dari 100 miliar kan kroso, Bos. Gitu loh. Lalu seberapa Indonesia Anda, Pak? Menarik pertanyaannya. Seberapa Indonesia? Saya ini berhutang banyak karena 6 tahun saya kuliah kan dibayarin negara. Nah, jadi saya berhutang banyak sama negara ini. Jadi kalau negara minta, misalnya kayak peristiwa 899, Malino, Tentena, tapi di almarhum sahabat saya yang Jose Rizal dari Mercy. Kemudian begitu negara minta saya di peristiwa Sampit, mendamaikan antara Madura dengan Dayak. Waktu itu adalah konflik horizontal pertama di Indonesia. Negara saking nggak ngerti pakai sebuah yayasan minta ke PBB menunjuk yayasan ini, dan yayasan ini pun nggak ngerti, juga meminta saya untuk mendamaikan 100 Dayak, 100 Madura. Kita menggunakan teknik ini, dan sampai sekarang saya kalau ke Sampit udah kayak keluarga gitu ya. Kalau ke Ambon juga sama gitu. Dan kalau negara minta di 2004 di mana 26 Desember tsunami, besoknya itu saya sudah di Malabo gitu ya. Udah 3 bulan. Nah, ini ada sahabat saya yang sekarang ini udah bintang 2 nih, waktu dulu masih mayor gitu ya. Nah, yang brother nikahin jangan disebut namanya, nanti jualan dia. Oh iya. Karena itu ada terbukti buat 3 bulan kita di sana, kita nggak tahu dia pangkatnya apa, kita contribute gitu ya. Nanti teman-teman bisa kesaksian. Saya jadi MC nikah, bukan saya nikahin. Iya, oke. Saya nikahin itu lain, beda Pak. Gitu ya. Nah, ini kalau negara minta gitu ya, saya pasti pro bono. Jadi apapun yang Anda lakukan sebenarnya memberikan masukan ya. Saya tidak menyebutnya kritik, itu adalah tanda lambang cinta Anda kepada Indonesia. Betul. Jadi gini, saya itu merasa ini versi saya, tapi mungkin saya kebablasan mencintai Indonesianya. Saya tuh merasa begini, bahwa saya tuh agak miris begitu negara tuh berhutang. Iya. Maksudnya, loh kok ngono sih gitu ya? Iya. Dalam bisnis pun kalau bisa equity call kan? Ya. Jangan ada equity gitu dulu dong, jangan debt langsung. Jangan debt gitu loh. Ya. Nah, equity itu artinya kan pakai aset. Nah, saya itu merasa Indonesia itu punya namanya sovereign wealth, kekayaan sovereign wealth. Nah, Aramco itu menginspirasi saya. Saudi itu menginspirasi saya. Jadi gini, Saudi tahu bahwa cadangan gas dan minyak dia cuma ada 40 tahun ke depan. Dan sekali dibuka itu nggak bisa ditutup. Jadi mereka harus keluarin terus. Ini kejadian kenapa harganya murah ya. Nanti saya akan sampai sana. Apa yang terjadi kalau minyak ini habis? Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi masih ada, gitu ya. Pelajaran kedua, ada negara yang namanya Nauru. Nauru itu penghasil P2O5, fosfat. Fosfat yang dari kotoran burung ya? Kotoran burung. Ya. Dan brother kita satu adalah embassy-nya di sana. Ya.
Special Envoy Supaya Purnauli. tanya beliau, itu kalau kita mendarat di sana, itu mendarat di jalan tol. Hmm. Berhenti dulu jalan tol mendarat begini. Oke. Dulu negara